Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga Tuhan mendampingi Anda sekeluarga, memberikan Anda sekeluarga sukacita dan rezeki yang secukupnya. Hari ini kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kembali pada hari ini kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta, dia datang sambil berlutut di hadapan Tuhan, lalu ia memohon bantuan. Orang kusta itu dikucilkan. Dia tidak boleh dekat dengan orang lain. Dia najis. Tetapi kita ingat baik-baik, orang ini kok berani sekali datang kepada Yesus. Dia tahu siapa pribadi Yesus. Di balik kustanya, dia tahu bahwa pribadi itu akan menyembuhkan dia. Dia datang, Bapak Ibu. Kita banyak kusta juga. Kita ini banyak kusta kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, kesombongan, keangkuhan, keserakahan, nafsu-nafsu tidak teratur. Apakah kita berani mengambil langkah untuk datang melakukan pertobatan tersungkur di depan kaki Tuhan? Kita harus membuat keputusan untuk datang kepadanya. Kita penuh kusta, Bapak Ibu. Kita harus sadari itu. Kalau kita mau sembuh, kita datang kepada Dia. Kita mohon, kita tidak memaksa, tapi kita mohon, "Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Ini kata-kata orang kusta tadi. Dia tidak memaksa Tuhan. Mari kita juga mohon, "Tuhan, sembuhkan aku dari penyakit kustaku yang sudah aku sebutkan tadi. Kemarahan, kebencian, dan seterusnya." Kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Karena orang itu datang, maka tergerak hati Tuhan. Mari kita datang. Kita datang terus kepada Tuhan sampai Ia berbelas kasih kepada kita. Jangan berhenti, Bapak Ibu. Seakan-akan kadang doa kita tidak dikabulkan, lalu kita berhenti. Kita kecewa dengan Tuhan. Lalu kita tidak mau datang lagi. Mari kita terus datang menyentuh hati Tuhan sampai Dia berbelas kasih kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu meneguhkan iman kami.
Engkau tahu siapa kami, Tuhan. Kami banyak sekali melakukan dosa dalam kehidupan kami. Sentuh hati kami. Hancurkan segala bentuk kejahatan dalam diri kami, Tuhan. Biar kami menjadi putra-putrimu yang selalu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa Maha Pengampun. Ajarilah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.